jong sepeda yo kesertok. Wah, maksudnya mindsetnya kan yang harus dirubah itu mindset. Bersepeda itu kan kegiatan yang sangat mudah, yang sangat ringan, yang sangat fun, dan semua orang itu bisa melakukannya. Kendalanya cuma satu, hilangkan rasa malas. Yang kedua, tujuan kita bersepeda apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Ya, pagi hari ini 1 Juni 2023 sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, alhamdulillah Podcast NH kedatangan tamu yang spesial. Ya, luar biasa. Hari ini jauh-jauh beliau dari Pemalang, aktivis pekerja sepeda. Oke, tidak lain adalah Om Nanto. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Salam komando. Salam komando. Salam satu sepeda sejuta sahabat. Luar biasa. Pokoknya kalau sesama pesepeda ketemu ini gayeng. Penuh dengan silaturahim. Oke. Apa kabarnya Om Nanto? Ya. Alhamdulillah sehat walafiat Om Dokter. Saya terima kasih sekali sudah bisa silaturahmi, dan ini adalah hari spesial di hari lahir Pancasila, silaturahmi dan diberi kesempatan untuk ngobrol di podcast yang luar biasa. NH Channel. Iya. Welcome to NH Channel. Ya, jadi Om Nanto ini luar biasa gini ya. Kita akan bincang singkat bermanfaat ya, sesuai dengan tagline-nya NH Channel ya. Jadi Om Nanto ini mungkin sebelum jauh bicara mungkin ada namanya gerakan sepeda ya. Ini sebagai aktivis gitu ya, khususnya di Pemalang gitu ya. Jadi mungkin bisa dulu awal mulanya gimana sih bisa senang sepeda gitu ya. Iya. Terima kasih Om NH dan pemirsa NH Channel. Mengapa sih saya bisa tertarik sama kegiatan bersepeda ini, terutama bersepeda ke tempat kerja? Itu sebetulnya story-nya panjang. Tapi kenapa nanti saya persingkat aja. Poin-poin. Ya, jadi memang karena behavior yang setiap hari itu di keluarga kami, terutama ayah itu lakukan adalah, ayah saya kebetulan baik tua dari ia remaja bekerja sampai 1 tahun menjelang beliau wafat, dia tetap aktif bersepeda sampai pensiun. Nah, atas dasar itulah, karena kebetulan ayah saya juga suka sepeda, kan mau tidak mau anaknya kan ikut. Nah, jadi udah darah sepeda. Dan waktu itu sepedanya nggak tanggung-tanggung, pakainya sepeda ontel Philips. Iya, merek Philips. Miliknya kalau dulu mereknya merek elektronik ya? Iya, tapi ini Philips. Itu kalau nggak salah, kalau menurut Pak DKJ Toto Susilo yang pegiat ontel di Pemalang dan pakai ya, itu buatan Inggris. Iya. Dan kebetulan mengapa saya tertarik di Bike to Work itu satu, tadi karena Bapak sukanya sepeda ke tempat kerja. Yang kedua, postingan Bike to Work Indonesia tahun 2006, pokoknya medio 2006 atau 2007. Waktu itu diliput oleh Trans TV. Di situ sebentar, 2007. Padahal Bike to Work itu dideklarasikan 2005-an ya, Pak. Iya, 2005. Tanggal 27 Agustus 2005. Berarti hari rayanya 27 ya? Iya, insya Allah itu. Oke, nggak salah. Lah, medio 2006-2007 itu di Trans TV diliput. Liputan khusus, berita liputan khusus. Durasi waktunya kalau nggak salah saya masih ingat sekali 30 menit waktu itu. Jadi di situ dijelaskan bahwa di Jakarta ada komunitas pekerja bersepeda Bike to Work, yaitu komunitas yang di dalamnya orang-orangnya ke tempat kerja naik sepeda. Lah, karena sebelum itu saya juga
biasa bersepeda, suka bersepeda. Waktu itu pakai ontel sepeda ayah saya. Bahkan saya pernah suatu kali SMP dari rumah ke sekolah itu naik sepeda ontel, itu satu-satunya saya Pakai itu ya. iya itu, tapi tidak sampai 1 minggu karena itu sepeda dipakai ayah saya untuk bekerja sih Om. Nah iya, jadi saya pakai waktu itu ketika kelas 3 SMP les sore itu. Nah terus saya kok tertarik, kok asik Enak, sekali gitu ya. kok enak, orang naik sepeda ke tempat kerja bawa tas, terus di tempat kerja dia apa Itu waktu itu ngajar di SMP berapa? belum, saya berarti Belum. waktu itu saya masih ngajar di SD. Oh SD. Tapi tapi belum sudah mulai menikah. ya. Sudah mulai ya. Mulai pakai sepeda Ya, setiap hari. pokoknya setiap hari ya pokoknya. Jadi Jadi kebetulan karena jarak rumah dari tempat kerja waktu itu, ketika saya masih jadi guru jomblo ya, iya. belum kenal sama calon istri saya yang ini itu. Pembawaanmu sepeda. Ini kita pacaran ya. Oh nggak pakai pacaran ya? Iya. Iya terus. Nah, terus ketika saya menikah, Iya. itu ayah saya agak sedikit gundah. Artinya nanti kalau ke tempat kerja kamu ke sekolahnya naik apa gitu. Nah kebetulan saya menjelaskan saya tetap pakai sepeda Pak, kayak gitu. Lah kamu kan belum punya sepeda, terus bagaimana? Ya nanti insya Allah ada rezeki saya beli. Nah mengapa pertanyaan itu dilontarkan oleh ayah saya? Karena kebetulan ayah saya itu seorang penderita difabel. Itu yang menjadikan ia selama hidup rasa traumatiknya masih ada, iya. Dan kalau saya menggunakan motor ke tempat kerja, dia ragu-ragu. Sekalipun waktu itu kami tidak punya motor, iya. Itu. Lah, setelah itu saya nikah tanggal 7 Februari 2010. 7 Februari 2010. Iya, saya menikah. Nanti dulu saya. Saya 2005. Hari Ahad. Hari Ahad. Nah, terus tanggal 9-nya saya beli sepeda di toko sepeda 51 Pemalang. Kebetulan toko itu kan toko sepeda yang lama di Pemalang dan dealer Polygon. Lah, saya tanya sama tajinya, "Cik, ada sepeda Polygon seri back to work apa tidak?" Lah itu Mas, tinggal satu. Langsung ya? Langsung saya beli. Lah, sejak pertama kali saya beli sepeda tersebut sampai sekarang hubungan kami dengan pemilik toko sepeda alhamdulillah lancar. Kalau ketemu kita saling sapa dan memang terbukti ucapan yang di back to work itu viralkan, satu sepeda sejuta sahabat. Memang betul-betul terjadi. Sampai akhirnya saya ketemu dengan panjenengan, ketemu dengan teman-teman yang lain, betul. Sepedanya cuma satu, sahabatnya tambah terus. Itu memang luar biasa. Sepeda ini unik memang ya. Artinya dalam hal pertemanan, persahabatan gitu ya. Nggak kenal pun, kalau kita nyepeda kemanapun ya, pasti minimal yang ting dong. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita istirahat, nggak mungkin kita sesama sepeda nggak ngomong-ngomongan. Nah, itu kan menjadi perekat. Ya, jadi memang tadi setuju sekali itu ya untuk menjadikan sepeda ini tali silaturahim. Nah, itu yang penting. Ya, oke. Jadi kembali lagi tadi ke Black Fastback. Jadi Om Nanto ini memang ya sebagai guru ya, artinya untuk membiasakan bersepeda ke kantor gitu ya. Ini sudah sebenarnya sudah terbiasa sejak 2010 ya, 10 itu ya. Mulai back to work. Itu worknya ya. Nanti sebelumnya kan sudah mulai, tidak kaget gitu ya. Nah, biasanya orang kan berpikiran kerja sepeda ya kesertok. Nah, maksudnya ya. Apa namanya? Ya mindsetnya kan, nah itu yang harus dirubah itu mindsetnya. Om Nanto gimana pandangan seperti itu? Mungkin untuk para teman-teman yang nanti mau memulai bekerja bersepeda atau mungkin bukan sebenarnya back to back itu kan bukan hanya
work itu bekerja, tapi work itu activity. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan juga mungkin ya. Mau ke masjid, mau ke pasar ya, mau ke temen ya. Jadi mindset kita biasanya gue motor aja lah, gas, cepet. Nah, Iya. monggo. Jadi begini, bersepeda itu kan kegiatan yang sangat mudah, yang sangat ringan, yang Betul. sangat fun, Betul. dan semua orang itu bisa melakukannya. Iya. Kendalanya cuma satu, hilangkan rasa malas. Nah, Yang kedua, tujuan kita bersepeda apa sih? Kalau saya memang tak jadikan kebutuhan. Iya. Satu, saya butuh sehat. Kalau saya sehat, berarti benefit saya itu kan saya tidak sakit, Nah. tidak mengeluarkan biaya berobat, saya seger terus. Iya. Yang kedua, benefit yang selanjutnya adalah perhitungan kaitannya dengan keuangan. Iya. Nah, ini bagaimanapun juga kita punya pendapatan, harus ada kalkulasinya. Iya. Kalau saya tiap hari ke tempat kerja naik motor, beli bensin sekian, Nah, diakumulasi sebulan sekian, setahun sekian lah. Saya kebetulan meminimalisir itu. Iya. Karena pada waktu itu saya masih guru honorer, Iya. guru Wiyata Bakti, Iya. guru Umar Bakri, ya. Jadi tahu sendirilah. Iya. Nah, terus memang saya butuh sehat, saya butuh bugar. Ya itu mungkin itunya. Salah satunya, Poinnya. ya, poinnya itu. Terus yang kedua, kita itu kan diberi anugerah sehat oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai amanat. Iya. Amanat yang harus kita emban, harus kita jaga, jangan kita hianati. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengkhianati nikmat sehat itu? Ya kita harus bergerak. Salah satunya bersepeda ke tempat kerja bersama Bike to Work Indonesia. Jadi ceritanya beliau itu sekarang ketua Bike to Work Pemalang. Jadi saya ketua Bike to Work Purwokerto. Luar biasa ini. Pokoknya bersinergi, Iya. berkolaborasi. Alhamdulillah memang tadi yang disampaikan Om Nanto ini ya terkait dengan mindset untuk beraktivitas bersepeda ini memang ya kalau yang orang belum mungkin terbiasa ya mental blocknya tadi ya capek ya keringetan mandinya gimana udah pokoknya mindsetnya macam-macam ya sudah di blok sudah di blok mentalnya belum bergerak sudah down dulu. Nah, jadi memang harus dibuka open mind dan open heart. Nah, gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita ya orang bilang tadi ya mungkin bukan karena tidak keterbatasan tadi ya. Iya. Justru tadi keterbatasan akan memberikan peluang banyak gitu ya. Artinya memberikan sebuah pengalaman tersendiri gitu ya. Jadi kalau dihitung dari 2010 aja lah ya, sekarang udah berapa? Hampir 13 tahun. Alhamdulillah. 13 tahun beliau bersepeda ke tempat kerja. Jadi nanti lihat nanti punya IG-nya begitu. Panas, hujan, puasa, tetap bersepeda ke tempat Jaraknya kerja. berapa itu? Alhamdulillah jarak dari rumah mertua sampai ke tempat kerja itu 10 kilo. 10 kilo PP 20 kilo. Satu pekan ada, karena saya 6 hari kerja, berarti saya 1 minggu ada 120 kilometer. Iya. Masya Allah. Kali-kali mungkin pernah dipakai jalannya hanya satu atau muter-muter gantian? Jalannya Enggak, satu. ya enggak. Oh iya, bisa lewat jalan yang lain juga bisa. Iya, gitu. iya, Tapi tentunya jarak tempuhnya juga akan beda. Biasanya kalau lewat jalan lain ketika pulang karena santai. Kalau pagi kan saya diburu waktu, sampai sekolah harus jangan sampai terlambat. Iya. Terus juga saya harus menyediakan waktu sekitar 15 menit loading Ya. untuk pendinginan Iya, dan iya. cuci-cuci dan Iya. apa wudhu dan sebagainya. Iya. Setelah itu kan saya harus bekerja karena jam 7 kan jam Nah. KPM. Iya. Tepat waktu ya. Harus sekalipun bersepeda Tidak terlambat. tidak terlambat. Justru kalau naik sepeda ke tempat kerja pasti mindset yang terbangun satu, saya jangan sampai terlambat. Satu, disiplin ya. Ya disiplin. Yang kedua, karena tidak ingin terlambat, otomatis nih manajemen waktunya bangun harus pagi. Oke. Apalagi kita sebagai muslim, Iya, ya iya. otomatis kan harus sholat subuh, ya kan? Jadi sudah Iya, tersusun rapi. tersusun rapi gitu. Dan yang satunya lagi adalah 13 tahun saya bersepeda ke tempat kerja. Alhamdulillah benefitnya satu,
saya diberi sehat. Alhamdulillah. Terus semoga 13 tahun saya bersepeda ini selamanya saya tidak sakit. Alhamdulillah saya tidak masuk rumah sakit. Iya. Tidak Sama nih dirawat ya, di rumah alhamdulillah sakit ya. Kecuali saya nengok teman yang sakit. Karena nggak bersepeda ke kantor. Iya. Terus yang kedua, benefit yang lainnya adalah kita bisa pasif income. Artinya nabung. Oh iya. Uang yang Bisa diakumulasi ya. Harusnya Bisa. butuh bensin gitu ya. Iya. Terus rutin gitu ya. Dan ini saya tidak pamer, Iya. Om Dokter. Iya. Alhamdulillah capaian 13 tahun saya bersepeda, dari saya nabung Iya. yang semulanya untuk beli bensin karena Iya. saya naik sepeda tidak beli bensin, Iya. uangnya ditabung bisa digunakan untuk mendaftar haji. Masya Allah. Saya Ya minta doanya, nggih. Iya. Ya, semoga juga saya bisa menyusul seperti panjenengan. Iya, insya Allah. Iya. Nanti saya Ini tidak pamer saya, Iya. tapi setidaknya bagi pemirsa yang Iya. mendengar, saya melihat channel ini, Iya. ya bisa termotivasi lah. Iya. Iya. Artinya banyak hikmah gitu Nah, ya di balik itu. sepeda. Nah, Artinya dengan bertransportasi sepeda, iya. Om Nanto bisa daftar porsi. Nah, ini yang penting niat Iya. dulu. Iya, Nggak kapan alhamdulillah. terserah. Ya, saya 13 tahun ini baru. Insya Allah ya tahun ini Iya, baru amin, dikasih amin. kesempatan. Ya nanti Insya Allah di sana saya Nah, ini panggil mumpung nanti. jenengan mau berangkat, ini event penting, Iya. event istimewa Iya. satu Hari Pancasila. Ya, Insya Saya Allah. diundang podcast Iya, dan saya insya nanti Allah. titip doa. Amin, luar biasa ini Om Nanto menjadikan sebuah hikmah gitu ya. Jadi dengan pertemanan dia juga kenal Om Nanto banget ya pas di Jakarta ya. Jakarta Di itu. Back to work. back to work obat. Nah, beliau juga mendapatkan obat. Nah, waktu itu obatnya beliau dari back to work ya, Om Sai apa yang ngasih kan Om Saimima ya. Iya. Fahmi Saimima itu ketua back to work ya. Salam ya mungkin. Salam dulu. Salam Wawi Saima Dan semua pengurus dan semua pengurus dan grup pekerja di sepeda Indonesia. ya, karena ada grupnya ya. Jadi dulu apa ya? Dulu ada dua dulu ya guru. Ya satunya Pak Om Kuswandirian. Ini iya, Dari Purwokerto. iya, nanti kita undang. Malah belum loh. Padahal deket ya. Iya. Itu dulu beliau juga pesepeda ke kantor Iya. juga, kemudian di guru juga. Ya ini yang dosen belum ada. Jenengan. Insya Allah. Saya juga mulai juga, Om. Ini malah kebetulan Pak Dekan saya juga sudah saya bujuk, alhamdulillah sudah beli sepeda. Kemarin sekali naik sepeda, Om, dari Purwokerto ke Purbalingga, Om. Nyaman katanya, Om. Pak Nurul, kapan lagi nih kita nyepeda ke kantor? Wah, siap. Sudah mulai merasuk ya. Ini ada cerita menarik Gimana? Om Nurul. Jadi ketika saya kan CPNS 2015 ya. Jadi saya itu jadi guru honorer itu 12 tahun, Om. Masya Allah. Dan tetap jadi Akeh tunggali. nah, yang kedua, waktu itu saya tidak minder. Kenapa harus minder naik sepeda ke tempat Iya, kerja? iya. Apapun profesinya, Iya, apapun status sosialnya, Betul. kalau kita memiliki hati Iya, iya. untuk bergerak untuk kebaikan, Iya. apa salahnya kita Betul. gunakan? Salah satunya bersepeda ke tempat kerja. Karena dulu saya juga aktif di pramuka. Pramukanya itu saya dulu itu aktif di Saka Wana Bakti. Jadi yang kaitannya dengan lingkungan kita sudah terbiasa. Maka dari itu ketika saya lulus SMA, Iya. saya ngajar. Nah, ini tadi kegiatan bersepeda kan tidak lepas dari lingkungan ya, isu-isu lingkungan. Jadi satu sepeda itu berjuta manfaat lingkungan, betul. Dan kemarin saya mulai merintis di sekolah itu gerakan tanam pohon. Oh, jadi Iya, tidak sekedar bersepeda. bersepeda ke aktivitas ngewes ke kantor, tapi ada program. Iya, Hidden. Hidden. Hidden Ya, program. Itu keren itu ya. salah satunya adalah Tanam pohon. tanam pohon dengan anak-anak, dan itu tidak menggunakan uang bos sekolah. Tapi saya sampaikan kepada anak-anak, saya labelnya wakaf tanaman. Jadi waktu itu anak-anak saya sarankan, saya kasih masukan untuk menyisihkan uang jajan
dalam 1 pekan. Dan itu uang jajan cuma Rp3.000. Dari uang Rp3.000 nanti anak-anak belikan pohon, tanam di sekitar sekolah dan di sekitar jalan yang memang sekiranya dibutuhkan untuk tanaman pohon sebagai perindang. Dan alhamdulillah kemarin sudah 30 tanaman. 30 itu ditanam di daerah mana ini? Di sekitar sekolah dan jalur-jalur sepeda, terutama yang saya lalui. Itu kebetulan karena di situ juga persawahan. Kadang kan ada petani yang ketika istirahat di bawah pohon, setidaknya itu nanti menjadi peneduh untuk orang istirahat. Biasanya kalau di pinggir jalan itu ada pohon rindang, pasti di situ ada peradaban. Satu, dimulai dari orang berteduh. Apalagi di sepanjang jalan tempat dari rumah ke SD saya itu kan persawahannya lumayan luas, banyak. Oh, berarti dari rumah ke sekolah itu istilah persawahan. Jauh bulak ya persawahan tadi. Bulakan. Iya. Jadi panas dong ya. Enggak juga sih. Enggak rindang banget gitu enggak juga. Enggak rindang. Jadi dulu itu dengan program ini tadi kan cocok. Mungkin ya taruhlah 2 tahun udah tinggi ya. Tinggi ya. Pohon apa itu kira biar itu kemarin itu saya terembesi. Oh, terembesi. Ya. Jadi itu sejarahnya kan di jalur sepeda saya itu kan dulu banyak pohon mahoni. Nah setelah itu ditebang, entah sama siapa saya juga tidak tahu. Nah akhirnya saya tergugah sama anak-anak. Terus saya sampaikan ini ada bekas potongan pohon yang ditebang, kita ganti dengan yang baru. Nah cukup anak-anak menyisihkan Rp3.000. Nah, jadi untuk itu nanti untuk kumpulannya gini, SOP-nya ya, artinya metodenya dikumpulkan ke ketua kelas atau langsung ke saya. Oh gitu. Langsung ke saya. Nanti saya belikan pohonnya, pohon cemarannya. Setiap hari atau seminggu sekali? Sebulan. Untuk saat ini saya timingnya cukup 1 bulan 1 pohon dulu. Oh gitu. Iya, 1 anak 1 bulan 1 pohon. Satu terembesi berapa itu? Kalau terembesi kemarin saya tanya ke depot, itu tergantung umur ya. Iya. Itu Rp3.000. Ya itu sedekat Rp3.000 itu. Pas ya. Iya, jadi bisa banyak dong, nggak hanya 1 dong. Iya, alhamdulillah. Jadi sedekah buminya kita, saya dan anak-anak pakai tanaman. Nah, itu wakaf untuk bumi. Iya, betul. Bisa dibuat ini. Iya, wakaf untuk bumi. Enggak masalah, itu action kecil ya, tapi untuk kebaikan. Dan setiap Jumat, Jumat pekan ke-1 dan pekan terakhir, nanti saya dan anak-anak goes ke tanaman tersebut, nanti nyiram. Kalau ada rumput kita siangi. Iya, itu dulu saya. Dia itu. Oke, nah, jadi memang banyak hal ya di gerakan ini, bukan komunitas ya Om ya. Back to work itu bukan komunitas tapi memang gerakan untuk bersepeda. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, mungkin dari pusat sampai daerah. Iya, jadi memang alhamdulillah sudah hampir mungkin setiap provinsi ada ya. Ada. Setiap provinsi ini sudah menyebar di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah. Jadi saya buktikan ini Om. Saya kan tugas kadang di asesor ini mulai dari Palembang, kemudian kemarin terakhir ke Balikpapan, ke Malang, itu ada aja. Tinggal di calling saja. Iya. Ini subhanallah itu ya. Artinya ini memberikan Bali beberapa kali sama. Ya. Untuk bersilaturahim dengan teman-teman baik buat Bali. Jadi harapannya tadi seperti Om Nanto sampaikan gitu ya. Tidak hanya untuk bersepeda, tapi ada sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing ya. Jadi dengan wakaf bumi salah satu contohnya, kemudian ada gerakan satu sepeda sejuta sahabat ya. Insya Allah ini nanti tanggal 3 Juni sebagai Hari Sepeda Indonesia. Ini akan juga Om Fahmi dan teman-teman pengurus dari pusat sudah membuat template konsep untuk bisa diterapkan di daerah masing-masing. Nah, harapannya nanti mari ya kita terus untuk menggairahkan gitu ya, gerakan bersepeda untuk menyelamatkan bumi.
gitu ya, Om ya. Iya, Nah, siap. menurut Om Nanto sendiri gimana? Untuk Pemalang ini sudah sejauh mana? Iya, terima kasih Om Dokter. Jadi Pemalang itu salah satu kabupaten kota yang lalu lintasnya tidak terlalu ramai. Itu satu. Yeah. Yang kedua, orang bersepeda di Kabupaten Pemalang itu masih banyak sekali, terutama gerakan bike to school. Nah, Hampir cocok ya. setiap sekolah di setiap kecamatan itu, terutama yang di kecamatan Iya. bawah ya, Iya. itu kan Pemalang kan ada daerah Pantura Utara dan yang selatan Punggung. Yang lereng Gunung Slamet. Iya, keren Gunung Slamet seperti Beling, Moga, Pulau Sari, Pulau Sari, Watu iya. Kumpul. Itu asik banget tuh malah Nah, ya. itu, Tapi ya jalannya naik turun. luar biasa. Tapi view-nya yang keren. Nah, itu untuk di Kabupaten Pemalang, setiap sekolah, pantauan sekolah di beberapa kabupaten di wilayah Pemalang itu masih banyak dijumpai anak-anak yang bersepeda ke sekolah atau bike to school. Dan ini kalau boleh saya menyampaikan, ini modal bagus buat Kabupaten Pemalang untuk dijadikan sebagai kota ramah pesepeda. Itu Semoga didengarkan Pak Bupati. Iya. Atau yang terkait lah Iya. gitu ya. Dan kebetulan untuk pekerja bersepeda, kembali lagi tadi kan disampaikan bahwa bike to work itu di samping komunitas juga gerakan orang yang bersepeda ke tempat kerja, orang yang bekerja menggunakan sepeda di Kabupaten Malang masih banyak. Iya. Contohnya, Iya. contoh ini Ibu Sumarni. Ibu Sumarni. Iya. Apa di pasar atau di Nah. guru atau apa itu? Beliau adalah Pemda. pekerja pelestari kuliner ikan pindang. Oh, Nah, jadi ini sangat unik sekali. perlu disisipkan nanti. Iya. Ibu Sumarni ya. Iya, Ibu Sumarni itu. Ini ada videonya saya juga. Iya, Nanti boleh, lihat nanti saja di Facebook. Mungkin pas edit nanti. Iya. Nah, terus awal mulanya itu kita ketemu, dia penjual pindang. Lah kebetulan saya juga penyuka ikan pindang. Wah, pas ya, cocok. Dia naik sepeda dengan kerombong, jenengan tahu ya istilah kerombong ya, itu. Bronjong. Bronjong. Nah, Kayak angsang gitu. iya. Panir lah istilah kalau sekarang itu. Iya. Lah kebetulan saya tanya kan, Bu, namanya siapa Bu? Bu Sumarni, dalamnya pundi Bu? Kulo Bojong Bata Pak Guru, kayak gitu. Kulo Sering ketemu itu di jalan. Iya, Hampir hampir tiap 1 hari? bulan, Oh, 1 satu bulan. minggu itu Papasan atau kalau dia jualannya keliling Iya, kan? keliling. Ah. Dan itu beliau di usia yang sudah 60 tahun lebih, dengan jarak dari desa yang satu ke desa yang lain, bahkan ke tetangga desa kabupaten, dia naik sepeda. Pakai itu ya. Jadi saya kalau nyepeda itu benefitnya satu, ketika di jalan Iya. sekalipun tidak kenal, kling-kling, Iya. ting-tong. Nah, jadi Hai. kenal. Iya. Akhirnya karena sering ketemu jadi kenal. Oh iya, jenengan Pak Guru ya yang setiap hari ke tempat kerja naik sepeda. Lah ketika papasan ketemu lah, komunikasi. Saya juga sering beli, akhirnya jadi silaturahmi akrab. Dan tentunya benefit yang kedua adalah hidup kita menjadi berkah dari bersilaturahmi. Itu. Panjang umur, banyak rezeki, mudah masuk surga. Amin. Wah, Dari satu alat Iya. bersepeda. Ya, jadi gerakan sepeda ini memang luar biasa gitu ya. Jadi saya sendiri gitu ya, di tengah-tengah kesibukan mungkin ya semau saya lah gitu ya, untuk bagaimana mencontohi minimal ya. Memang harus dari kita ya, dari diri kita sendiri kan. Nanti ngomong di mana-mana. Kalau tidak kita melakukan ya NATO, not access talk only. Kalau kita sebagai pendidik ya jangan jargoni Ya. ngajar orang lakoni. Ya, jadi asik ini ya. Jadi memang gerakan back to work ya, saya kira ini akan menjadi motor gitu ya di beberapa daerah gitu ya. Dan juga biasanya ini back to work di sebuah kabupaten atau provinsi ini punya program jalur sepeda. Nah, iya, siap. Di Pemalang bukan ini? Alhamdulillah di Pemalang sudah ada. Sudah ada? Di Alhamdulillah. kota paling minimal ya? Di kota. Iya. Dan itu
kebetulan waktu itu saya dengan teman-teman pegiat sepeda juga waktu itu diundang silaturahmi. Jadi waktu itu Pak Kasat Lantas tahun 2018 itu pada waktu itu Pak Kasat Lantasnya saya udah hafal ya siapa namanya itu lupa. Beliau mengundang beberapa komunitas-komunitas di Pemalang. Tetapi yang datang kebanyakan komunitas motor. Yang komunitas sepeda cuma Bike to Work Pemalang. Nah, pada waktu sudah bawa identitas. Sudah bawa identitas, saya bawa identitas. Ketika itu sesi audensi tanya jawab, saya tanya, Pak, tolong dong Pak, karena di Pemalang itu banyak yang menggunakan sepeda. Terus amanat undang-undang lalu lintas Pak, saya pakai itu tadi, dasar itu. Siapa? Nanti saya sampaikan ke Pemda. Sekalipun itu bukan wewenang Satlantas, tapi jalur sepeda ternyata wewenangnya Pemda dalam hal ini Dishub. Nah, setelah itu langsung dibuatkan, tapi masih di area komplek perkantoran Pemkab Kabupaten Pemalang. Nah, kemarin dibuatkan lagi melalui Forum Pemalang Sehat. Pas itu. Pas sekali. Tapi Dishub biasanya ya. Dishub. Iya. Tapi bagaimanapun juga kami dan teman-teman pegiat pekerja bersepeda di Pemalang akan terus menyampaikan aspirasi kepada stakeholder yang ada di situ, terutama Pak Bupati dan jajarannya, untuk membuat jalur sepeda. Karena di Kota Pemalang sendiri juga ada beberapa sekolah-sekolah yang di pinggir jalan raya, Om. Jadi kalau ada jalur sepeda kan berarti kebutuhan keselamatan akan peserta didik di sekolah tersebut harus diperhatikan. Ini itu urgent ya, artinya harus dilindungi. Gitu. Nah, ya kadang ya kan yang harus dilindungi pertama di undang-undang kan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi cocok gitu ya, artinya gerakan Bike to Work untuk menyuarakan ya, memberikan usulan ya, memberikan saran kepada government ini menjadi sebuah visi misi Bike to Work ya, bagaimana mengawal lah gitu ya, mengawal untuk pemerintah ini yang memperhatikan para pejalan kaki dan pesepeda. Nah, jadi untuk ke depan harapannya ya Bike to Work dimanapun berada ya, itu mengawal pemerintah untuk melindungi ya, pesepeda ini diharapkan bisa terrealisir. Amin, gitu ya. Amin. Ya, khususnya di Jakarta udah luar biasa sekali ya, luar biasa dalam gerakan teman-teman Bike to Work di Jakarta ya. Jadi sebagai corongnya contoh dan sebagainya. Nah, untuk ke depan ini event-event apa ini? Nah, mungkin ada ide-ide lagi gitu ya. Iya. Untuk saat ini di Pemalang kami memang masih konsen satu kaitannya dengan keselamatan tadi. Jadi kita tetap menyampaikan aspirasi kita, satu jalur sepeda. Yang kedua adalah penghijauan. Itu kita masih dua event ini, dua program kerja kita di Pemalang memang masih ini. Kita fokus ke ini dulu lah. Itu. Yang selanjutnya kita juga mengajak kepada teman-teman, terutama teman-teman ASN ya, itu lah, marilah bersepeda ke tempat kerja. Maka dari itu saya kalau pulang itu pakai seragam, pakai seragam dinas. Jadi sekalian saya kampanye. Iya, masalah kan? Jadi terutama paling enak itu, paling suka saya ketika berhenti di lampu merah, sampingnya ada para ASN yang naik motor. Nah, iya, pernah suatu ketika itu ada kejadian yang sangat menarik sekali, Om Enak. Jadi saya pulang hari Senin itu, seragam kaki dinas itu ya, pulang, setelah itu naik sepeda, lah berhenti di lampu merah. Nah, ada seorang pemotor, terus langsung tanya seperti ini, Pak, nggak pakai mobil Pak. Nah, jadi seolah-olah PNS itu kok pakainya mobil. Kayak hidupnya ya. Iya. Lifestyle-nya. Terus saya sampaikan, saya
tidak punya mobil, Mas. Tapi saya memang setiap hari ke tempat kerja naik sepeda. Waktu itu usia saya bersepeda ke tempat kerja baru 10 tahun. Terus dia tanya, berapa tahun Pak ke tempat kerja? Saya udah 10 tahun Mas. Kaget. Wah, luar biasa. Semangat ya Pak, semangat Pak. Itu. Nah terus lagi ketemu dengan ibu-ibu ASN gitu. Dinas di mana Pak? Saya ngajar Bu. Wah, tiap hari naik sepeda ya, saya sering lihat. Iya. Dan ternyata di Pemalang itu banyak ASN yang tidak saya kenal. Ketika ketemu sama saya, dia sering melihat saya Om. Memperhatikan. Iya. Karena unik. Kebetulan ada yang tanya, saya sering lihat panjenengan pulang pakai sepeda, pakai seragam, dinas di mana Pak? Kayak gitu. Oh, saya ngajar Bu, saya ngajar Pak. Oh, sudah berapa tahun? Ya sudah lebih 10 tahun. Wah, luar biasa ya. Iya. Apa investasi kesehatan? Saya keterangan Iya. itu. Awal ya mungkin kalau langsung ngajak kan susah ya. Iya. Action ya itu lebih mengena ya daripada hanya omongan. Iya. Gitu. Jadi sebagai apa namanya ciri ya tadi ya emang gampang banget ya Pak karena setiap hari ya jalannya apalagi ya seringnya itu iya. ASN yang luas itu pasti lihat Tahu, terutama ketika jam pulang. Dan ini Om Dokter program kerja yang selanjutnya apa nih? kita dari Backdoor ya? Backdoor Pemalang itu salah satunya adalah donasi sepeda. Nah, cocok ini sesuai dengan pusat kayaknya juga ada ya pernah kami Ya, juga dapat sering. gitu ya untuk sekolah siswa yang menggunakan sepeda tapi mungkin nggak mampu atau apa ya itu gimana disurvei dulu atau gimana? Iya. Jadi satu kita survei dulu, Iya. ya. Terus yang keduanya surveinya betul-betul selektif sekali ya, Iya. supaya salah satunya adalah supaya tidak menimbulkan kecemburuan kepada yang lain. Iya. Nah, maka dari itu saya untuk saat ini surveinya adalah satu yang siswa membutuhkan sepeda dan sepeda yang saat ini digunakan memang sudah tidak layak. Nah, kemarin kita sudah kasih satu ya SMP ya. Terus yang Siswa, kedua, yang kedua ini kebetulan juga ada teman pekerja bersepeda, teman yang tiap hari naik sepeda, juga sepedanya kurang layak. Tapi insya Allah ini nanti akan kita beri di bulan September. Sudah ada ini bidikan. Ada bidikan. Dan ini sifatnya juga urunan. Teman yang punya grup set, teman yang punya frame, teman yang punya rantai, kita jadikan satu. Itu Luar biasa. iya, yaitu Biasanya kedekatan para pengguna sepeda itu memang cepat gitu ya untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan menolong itu kan cepat tadi ya. Contohnya ini tadi ya dengan yang di LCD aja ini ada mungkin perlu dibantu, wah langsung gitu ya. Contohnya tadi donasi ya, donasi sepeda. Yang pertama tadi adalah jalur sepeda, jalur donasi. Dua mungkin udah luar biasa ini ya. Kalau yang jalan rutin gitu ya, nggak usah mulu-mulu kan program kita kan ya. Di Back to Work ini kontinuitas ya. Istiqomah. Insyaallah penting istiqomahnya peda. Istiqomah membantu. Menyuarakan ini loh pesepeda itu kayak gini gitu ya. Jadi saya dan beberapa teman-teman di Pemalang sudah saatnya kita merubah mindset dalam berkomunitas dan bersepeda. Tidak hanya grup yuk. Nah, iya. Gitu ya. Sekalipun tidak salah ya, orang-orang yang bersepeda sekarang di akhir pekan Ya, terus apa-apa. ucapan tidak apa-apa, tapi nggak ada yang salah. yuklah kita tambah lagi actionnya. Kalau yang kemarin-kemarin gowes nanti medangan sarapan di tempat yang dituju kita tambah lagi yuk donasi kita suarakan ke Pak Bupati kaitannya dengan jalur sepeda tanam pohon ini saja kalau istiqomah insya Allah bermanfaat. Mungkin yang ketiga tadi harusnya wakaf sepeda. Bukan wakaf enggak yang donasi langsung
tanaman tadi. Wakaf tanaman. Iya, ini cocok ini diangkat ini Iya. ketiga ini ya. Jadi ciri khas ya, dari Pemalang misalkan gitu ya, backgroundnya itu. Oke. Jadi harapannya ini terus ya tadi ya. Terus Komunitas ini sebenarnya, nah itulah tugas kita Back to Work ini memberikan mediasi. Karena kadang nggak tahu mungkin ya dia mau bantu ke siapa. Komunitas-komunitas kan banyak ya. Di Purwokerto itu aja ada hampir 60 komunitas sepeda. lebih. Lebih mungkin ya. Artinya kalau nggak kita trigger nih loh, maksudnya mau bantu tapi nggak tahu caranya. Misalkan. Nah, itu tadi misalkan cara donasi tadi ya, bisa ditiru dengan itu. Ya, jadi itu udah baru berapa kali gitu ya? Ya ini insya Allah nanti donasi yang ketiga. Iya yang Oke. ketiga. Saya cek dulu ya. Oke. Nah, jadi terkait kolaborasi ini kayaknya penting ini, Om. Siap. Jadi Om Fahmi saya ini main itu kadang itu digerakkan aja atau diatur aja itu yang backworks terdekat. Ya, sesama mungkin tetangga kabupaten gitu ya. Apalagi mungkin kolaborasi kalau Jawa Tengah mungkin agak terlalu gede ya. Mungkin perlu kita mulai aja mungkin dari Pemalang, Purbalingga, Purwokerto. Iya, ini kan sudah ada apa namanya mediatornya ini, harapannya ini jadi saling ATM, amati tiru modifikasi ya. Kalau mungkin baik di Pemalang bisa kita tiru di Purwokerto, Siap. di Purbalingga. Saling sharing saja ya. Ya mungkin apa yang kira-kira ke depan mungkin ada yang bisa disampaikan mungkin ya. Ya. Salah satunya adalah saya punya unek-unek Iya. Om. Iya. Seperti yang dulu panjenengan sampaikan ke saya. Iya. Jadi Back to Work yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Iya. Ya, kapan waktu? Iya. Syukur-syukur kita bisa ketemu bareng. Ogan. Kopdar. Nah, Orang mau Solo juga keren loh, Solo. ya Solo Solo. Om Ari kan? Ya. Om Ari, halo Om Ari. Dan Om Ari itu orang Malang. Wah. Kapan dari biasa saya minta gimana untuk membuat kepengurusan. Nah, kemarin juga Ya, sama. jadi sebenarnya sebelum nanti bahas itu ya, udah saya buatkan ya teman-teman baik itu dimanapun berada, saya buat sebuah kayak project management back to work gitu ya, yang saya jadikan contoh di Purwokerto. Nanti mungkin dicatat di Trello-nya ya, Trello project management bisa dilihat ya, dari mulai program kerja ya, mulai activity ya, kemudian sampai ke pemberitaan bisa dilihat di Trello nanti ya. Jadi kalau mau lihat mengcloning saya atau mungkin mengadaptasi boleh, silahkan nanti ya. Itu menjadi apa namanya, kebaikan kita bersama. Ya. Jawa Tengah juga gitu nanti ya. Siap. Ya. Nah, itu salah satunya itu. Ya. Kita berserikat, berkumpul, Ya. teman-teman yang onwil di Jawa Tengah. Iya. Terus sesuai visi misi Back to Work Indonesia. Iya. Itu aja. Iya. Kita perjuangan apa? Salah satunya kan mengajak orang lain untuk bersepeda, Betul. terus jalur sepeda. Padahal kalau kita lihat Om, Iya. itu PR kita di Back to Work banyak sekali Om sebetulnya Om. Iya. Kaitannya dengan lalu lintas, keselamatan pesepeda jalan kaki, terus juga apa? Lingkungan, isu-isu lingkungan, terus kaitannya tadi dengan donasi dan sebagainya. Itu PR-nya banyak. Bahkan kalau bisa sampai nanti kita menyuarakan ke Pak Presiden. Nah, ini itu ada semacam kepres atau inpres. Iya. Atau itu ya. Ya. Orang yang bekerja jaraknya sekian wajib menggunakan sepeda. Iya. Keren itu. Syukur-syukur di Memang karena harus dipaksa ya, Pak? iya, sesuatu yang untuk kebaikan Iya. sebetulnya harus dipaksa. Iya. Tapi juga ada ribetnya. Nah, Ya, pilot proyeknya mungkin bisa dimulai dari
ASN sebagai role model. Itu lebih mudah ya untuk Nah. diberikan sebuah punishment, Nah, diberikan sebuah mungkin guideline, SOP itu lebih yang nurut lah. ya. Gitu ya. Oh, Mas, seperti contoh seperti ini. Iya. Bagi mereka yang bersepeda ASN ya, Iya. terutama ASN, bagi ASN yang bersepeda ke tempat kerja, nanti ribetnya bisa poin untuk kenaikan tingkat. Nah, atau yang Iya, lain. iya. Jadi kan Nanti kumulatif ya. di kumulatif dalam 1 tahun, Iya, 2 keren. tahun Iya, sudah. jaraknya berapa? Nah, berapa gitu. Keren. Hmm. Mungkin dari itu tadi. Jadi poinnya ASN itu lebih mudah untuk Nah. dikendalikan. Dimulai dari ASN. Dikendalikan yang baik Iya. tentunya. Kayaknya mungkin dulu pernah beberapa kabupaten juga bupati bilang Jumat gue Bersepeda. Jumat bersepeda itu udah mulai dulu sebelum pandemi gitu ya. Jadi ini saya kira baik sekali ya. Di Pemalang juga dulu ya seperti Ada itu, ya, malah dengan Forkompinda. Unsur-unsur Iya. yang ada di kabupaten ya, Iya. ada kejaksaan, kepolisian, Hmm. terus kodim, Untuk itu itu. Tapi setelah ganti ini ya. pemerintah ya otomatis ganti kebijakan. Tapi nggak masalah lah, yang penting kita tetap semangat. Iya. Ya, artinya kalau ada yang masih giat untuk itu, insya Allah program itu akan tetap terus jalan. Iya. Oke, luar biasa untuk menutup ya. Sebelum tutup ini amanah juga dari Back to Work pusat ya, dari memberikan amanah kepada kami ya untuk membuat sebuah media informasi online ya, adalah website ya. Ini sudah kita buat ya, website rumah sepeda online. Gitulah kalau di Jakarta ada RSI Ya, Rumah Sepeda Indonesia. Ini yang online nanti ya. Jadi ini sebagai mediator informasi ke Back to Work. Nah, di seluruh Indonesia ya. Alamatnya backtowork-indonesia.id. Ya. Ini anggaplah ini ya pra-launching lah ya, sebelum dilaunching, karena nggak dilaunching sama pusat ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini silakan ya. Mungkin nanti setiap Korwil gitu ya di wilayah bisa kita buatkan account ya, account di Back to Work Indonesia ya, daripada membuat website sendiri ya. Tapi nggak apa-apa buat sendiri, kita satukan di sini, nanti punya ide, punya unek-unek, punya program ya, kemudian berita, aktivitas langsung bisa sendiri ya. Ini konsepnya adalah citizen journalism ya. Setiap pesepeda yang tentunya untuk kaitannya dengan gerakan sepeda bisa upload ya, di Back to Work Indonesia, rumah sepeda Indonesia online ya. Ini mungkin silahkan nanti diakses. Oke, Om Nato, Siap. alhamdulillah, terima kasih sekali sudah hadir di ENA Channel, bincang singkat bermanfaat. Ya. Semoga untuk keberkahan kita semua. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih Ya. sudah diberikan waktu di hari yang spesial Insya ini. Allah. Dan saya beserta keluarga mengucapkan kepada Om Enda dan Amin. keluarga selamat menjalankan Amin. ibadah haji. Ya. Amin. Semoga diberi lancar, sehat, Amin. dan tentunya haji yang mabrur. Amin ya. Dan doakan kita semoga cepat menuju ke sana. Terima kasih Om Nanto ya. Allah menja'alhu hajat mabruron wa dzamban maghfuron wa sa'yan masykuron. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita doakan di sana, insyaallah bisa nyusul. Dan salam sejuta Satu sepeda, sejuta sahabat. Baik to Work setiap hari yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.